eh, yaitu tentang akidah akhlak yang hari ini kakak bawakan tentang tauhid yang dimana materi ini sebenarnya sangat-sangat urgent ya, karena seperti yang kita ketahui, tauhid ini itu sudah ada sejak zaman nabi-nabi kita terdahulu, di mana para nabi kita itu menyampaikan satu pesan yang sama, yaitu untuk mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah. Jadi sebenarnya tauhid ini sangat penting karena kalau kita lihat di masyarakat masih banyak tetangga kita, saudara-saudara kita yang belum mentauhidkan Allah atau belum mengesahkan Allah. Jadi pelajaran kita hari ini kakak ingin supaya adik-adik bukan hanya sekedar pelajaran, tapi kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Karena namanya tauhid ini itu selamanya ya, sampai akhir hayat kita. Gitu. Nah, apa itu tauhid? Mungkin adik-adik udah tahu apa itu tauhid? Ada yang udah tahu? Ada yang udah belajar sebelumnya? Jadi kita hari ini belajar. Masakan Halo? Iya? Apa? Gak kedengaran? Mengesahkan Tuhan? masakan tuh. Iya, bener ya. Bener-bener. Jadi hari ini kakak itu memberi materi yang sebenarnya kita hanya membahas ulang apa yang sudah adik-adik pelajari sebelumnya. Bahkan ini materi yang kakak kira kita yang simpel-simpel aja gitu. Karena kalau kita belajar tauhid yang sepenuhnya itu kita harus apa ya, berdasarkan pada yang begitu paham ilmu tauhid ini dari para ustadz-ustadz kita, ulama kita, gitu. Terus ya para kiai kita, intinya karena ilmu tauhid ini luas. Ilmu tauhid ini cakupannya sangat luas. Jadi ini pengertian tauhid ada secara bahasa dan secara istilah. Ini kakak bagi atas dua. Secara bahasa itu kata tauhid itu berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari infinitif dari kata wahada, yuwahida, tauhidan. Ini yang artinya keyakinan atas keesaan Allah. Lalu secara istilah itu sendiri, tauhid itu adalah meyakini bahwa Allah itu satu. Satu-satu. Jadi sendiri pokok iman seorang muslim ya. Karena rukun iman yang pertama itu adalah percaya kepada Allah. Jadi tauhid ini kalau kita cari di dalam Al-Quran, perintah untuk mengesahkan Allah itu ada di Quran Surah Al-Ikhlas, surah ke-112, ayat 1 sampai 4. Mungkin adik-adik tahu ini surah ini yang berbunyikan Kul huwallahu ahad. Gitu ya. Ini salah satu contoh uh, perintah tauhid di dalam Al-Quran. Karena ada beberapa lagi di surah-surah dan ayat lainnya. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, ilmu tauhid itu luas. Kalau kita kaji secara luas itu ada banyak istilahnya. Yang pertama ada ilmu usuluddin, ilmu aqaid atau akidah, ilmu kalam, dan ilmu ilahiyah. Bahkan tauhid juga disebut sebagai kata fikul, eh, fikih besar, atau disebut dengan fikul akbar, yang berarti fikih utama atau fikih besar. Itulah mengapa kita belajar tauhid ini sebenarnya
Kalau lebih mendalam lagi harus kepada yang ahlinya, seperti ustadz-ustadz kita atau kiai-kiai kita. Jadi yang pertama, ini ada ilmu usuluddin. Kata usuluddin sendiri terdiri dari dua kata, yaitu usnil yang berarti pokok atau pangkal, dan kata din yang berarti agama. Jadi ilmu usuluddin ini adalah ilmu tentang pokok-pokok atau pondasi agama. Nah, kenapa? Karena yang namanya pondasi agama kita ini, kita harus mengenal dulu siapa Tuhan kita. Karena yang paling utama dari suatu agama itu, kita harus kenal siapa yang menciptakan kita, siapa yang menghidupkan kita, siapa, ya itulah, siapa yang mempunyai alam semesta ini. Lalu nama ilmu tauhid yang kedua itu ada ilmu aqaid atau disebut juga ilmu akidah. Ilmu tauhid ini disebut juga dengan ilmu keyakinan karena ilmu ini membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan keyakinan atau akidah kita. Itulah keyakinan kita. Di dalam rukun iman ada 6, dan rukun iman yang pertama itu iman kepada Allah. Lanjut, ilmu tauhid yang ketiga disebut ilmu kalam. Nah, ilmu kalam ini berarti perkataan atau kata-kata yang tersusun yang menunjukkan suatu maksud pengertian. Nah, kalau kita belajar ilmu kalam sendiri, ini juga luas ya, karena ilmu kalam ini nantinya lah yang akan memunculkan pendapat-pendapat para ulama kita, ahli filosofi Islam, filsafat Islam, dan dari sinilah dulu sejarahnya terpecahnya golongan-golongan tertentu di dalam Islam seperti Syiah. Karena itulah ilmu tauhid ini secara luas. Lalu ilmu tauhid ini disebut juga dengan ilmu ilahiyah atau disebut juga dengan teologi. Nah, teologi ini terdiri dari kata theos dan logos, yang artinya theos ini berasal dari bahasa Yunani atau bahasa Romawi yang berarti Tuhan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi ilmu yang membahas tentang ketuhanan. Jadi sebenarnya kalau kita di Islam, kalau menyebut kata teologi harus disebut juga dengan teologi Islam. Jangan sekedar kata teologi, karena teologi ini biasanya dipakai oleh agama-agama lain, seperti agama Kristen yang belajar tentang teologi, yang mereka sendiri pendidikannya ini nanti lanjut untuk istilahnya pendakwah mereka gitu. Itulah mereka harus belajar namanya teologi. Tapi kalau kita di Islam, lebih baik kita nyebutnya ilmu tauhid atau ilmu ilahiyah. Kalaupun mau pakai kata teologi, di sini kita harus menggunakan teologi Islam. Gitu. Nah, adapun ruang lingkup tauhid ada 3, itu ma'rifat al-mabda, ma'rifat al-watsiqah, dan ma'rifat al-ma'dad. Ma'ad ya. Jadi yang pertama itu ma'rifat al-mabda, yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan tentang pencipta alam kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hal ini yang sering diartikan dengan wujud yang sempurna. Wujud ini bukan bentuk ya, wujud ini sifat Allah yang artinya wujud ada gitu. Jadi kita di ma'rifat al-mabda ini itulah yang disebut dengan mengesahkan Allah, mempercayai penuh dengan keyakinan dengan hati kita bahwasanya Allah itu adalah Tuhan semesta alam, dan kita harus benar-benar mengesahkan, tidak ada duanya, tidak ada tiganya. Nah, inilah yang mencakup tentang ilmu ketuhanan. Lalu ada ma'rifat al-watsiqah, yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan
tentang para utusan Allah yang menjadi utusan Allah dan perantara Allah dengan umat manusia, yang menyampaikan ajarannya, yaitu seperti kitab-kitab Allah yang dibawakan oleh para utusannya atau para nabi dan para malaikatnya. Ini ruang lingkup tauhid. Makrifat al-wasiqah. Lalu ada makrifat al-ma'dad, yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan akan adanya kehidupan abadi atau setelah mati di alam akhirat dengan segala hal yang ada di dalamnya. Ini kita percaya pada hari akhir, percaya pada surga dan neraka, percaya pada alam barzah, percaya pada kehidupan setelah kematian. Lalu ini ada macam-macam ilmu tauhid. Yang pertama itu ada tauhid yang berhubungan dengan kekuasaan Allah, yaitu mempercayai bahwa Allah adalah satu-satunya zat. Ini zat ya yang menguasai alam semesta. Adapun di dalam Al-Quran, yaitu di Quran Surah Ali Imran, surah ketiga ayat ke-26. Lalu ada tauhid yang berhubungan dengan ketuhanan, yaitu eksistensial dari Allah itu sendiri, ekstensi apa ya? Allah itu sendiri, Allah itu seperti apa gitu, berhubungan dengan ketuhanan. Nah, ini ada di dalam Quran surah Al-Mu'min surah ke-40 ayat 65. Lalu yang ketiga ada tauhid yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah, yaitu Allah yang Maha memelihara atau Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Di sini ada di Quran surah Al-Mukminin surah ke-23 ayat 14. Dan tauhid yang terakhir itu yang berhubungan dengan kesempurnaan sifat Allah. Nah, ini ada di Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat 100. Nah, lalu apakah hikmah dan manfaat dari kita belajar tauhid, dari kita mentauhidkan Allah, itu apa saja? Ini kakak bagi atas 6, tapi sebenarnya ada banyak sekali kalau adik-adik mentelaahnya secara luas gitu. Ini yang pertama adalah optimisme dalam hidup ini. Jadi kita selalu berpikir optimis, kita orangnya nggak pesimis. Kita yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan rezeki kita, takdir kita, yang memberikan segala sesuatu keberkahan dalam hidup kita. Jadi ketika kita bertauhid atas Allah, kita ini orangnya akan selalu bersemangat atau optimis. Jadi ini salah satu manfaatnya. Kenapa umat Islam itu adalah orang-orang yang selalu bersyukur ketika diberikan cobaan, tetap optimis. Karena kita yakin bahwasanya Allah itu maha baik, Allah itu yang memberikan rezeki dalam hidup kita ini, baik berupa kesehatan maupun berupa keuangan kita. Lalu yang kedua, hikmah dan manfaat tauhid dalam hidup kita yaitu rasa bersyukur. Ini mirip seperti yang pertama tadi, optimis, semangat, ini bersyukur. Karena apapun kehendak Allah, kita selalu alhamdulillah gitu. Kita selalu bersyukur. Diberi rezeki yang sedikit, alhamdulillah. Diberi kesehatan, alhamdulillah. Apalagi diberikan yang lebih dari itu, kita tetap bersyukur. Karena kita yakin Allah ini maha adil, maha pemberi rezeki. Lalu manfaat hikmah dan manfaat tauhid yang ketiga yaitu berpandangan luas. Karena Allah ini Tuhan semesta alam, alam kita ini luas. Bukan hanya alam sih, semesta ini luas. Apapun ilmu pengetahuan itu semua milik Allah.
semuanya itu milik Allah. Jadi ketika kita meyakini Allah, mengesahkan Allah, kita tuh percaya terhadap segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Kita akan selalu berpandangan luas, tidak berpikiran sempit, tidak berpandangan sempit, bahwasanya kita dari Allah dan kembali ke Allah. Lalu hikmah dan manfaat tauhid, kakak buat yang keempat, yaitu kita merendahkan diri dan tidak tertipu oleh hawa nafsu yang ada pada dirinya atau pada diri kita. Di kita di sini rendah diri ini bukan, maksudnya ini rendah diri ini kita ini hamba Allah, kita ini rendah diri di hadapan Allah. Kita ini hamba yang lemah, kita ini gak mampu apa-apa, hanya Allah lah yang mampu membantu kita, menolong kita, tempat kita bergantung. Jadi dengan kita merendahkan diri, ketika ada duniawi, yang nafsu duniawi atau hal-hal yang berhubungan duniawi, kita nggak akan tertipu karena kita percaya pada akhirat kita. Jadi kita, ya itulah, jadi kita tidak terbawa oleh duniawi. Lalu yang kelima di sini kakak bikin, yaitu menjauhkan diri dari angan-angan yang kosong. Itu. Ini kadang apalagi kita yang masih muda-muda ya, suka sekali melamun, suka berangan-angan, andai aku jadi ini, aku jadi itu, dan sebagainya. Nah, kalau kita bertauhid, mengesahkan Allah, kita itu lebih menerima kenyataan gitu, lebih berbesar hati, lebih melapangkan dada, lebih bersemangat seperti Kak bilang tadi. Nggak berpikiran sempit. Gitu. Itulah menjauhkan kita dari hal-hal yang sekiranya itu tidak realistis dalam kehidupan kita. Nah, adapun hikmah dan manfaat tauhid yang terakhir di sini kakak buat, yaitu mendapatkan ketenangan dan pengharapan. Jadi dengan kita bertauhid, kita akan selalu tenang karena kita merasa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dilindungi oleh Allah, baik dari godaan syaitan, baik dari perbuatan-perbuatan orang yang jahat, baik dari segala hal-hal yang buruk terjadi, dan kita adanya pengharapan akan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, adapun bahaya dari tidak bertauhid itu, yang pertama adalah orang yang tidak bertauhid tidak akan mempunyai rasa optimisme dan pengharapan dalam hidup, karena tidak ada dalam benaknya keyakinan akan kehidupan setelah mati. Mungkin kalau adik-adik tahu, di negara tetangga kita banyak sekali ketika dia mengalami depresi, stres, maka yang dia lakukan adalah mengakhiri hidupnya karena dia tidak ada keyakinan di dalam hati bahwasanya ya akan adanya hari akhir, akan adanya pembalasan, akan adanya takdir Allah gitu. Dia tidak percaya itu, jadi dia nggak optimis. Ketika ditimpa suatu masalah, suatu musibah, dia akan langsung hilang akal gitu, nggak tahu mau ngapain. Intinya kalau kita yang beriman sama Allah, kita nggak akan berpikiran sesempit itu. Kita akan selalu semangat apapun yang akan terjadi dalam hidup kita. Lalu yang kedua, orang yang bertauhid, yang tidak bertauhid itu dia akan berpandangan sempit. Jadi ini sebenarnya sama seperti yang tadi. Ketika ada masalah atau ada musibah, ada bencana atau yang berhubungan ya terjadi seperti itu, dia nggak akan berpandangan sempit, dia nggak akan menyalahkan Allah.
dia nggak akan berpikir untuk hal-hal yang negatif, bahkan sampai mengakhiri hidupnya. Seperti itu. Lalu bahaya tidak bertauhid yang ketiga yaitu tertipu oleh hal-hal yang bersifat keduniawian. Apakah contohnya? Seperti ingin bergelimangan harta, ingin pamer, misalnya ria. Jadi orang yang tidak bertauhid ini cenderung mengejar masalah duniawi, hal-hal yang bersifatnya duniawi yang tidak dibawa ke akhirat. Itulah kenapa kalau kita perhatikan mungkin saudara-saudara kita yang lainnya, tetangga kita yang terlalu ambisius, antusias terhadap hal duniawi, perlu dipertanyakan juga apakah dia itu imannya kuat, gitu, tauhidnya kuat, atau memang visi misi dia hidup untuk mendapatkan duniawi, kesenangan duniawi. Dan bahaya tidak bertauhid yang terakhir buat di sini akan selalu diliputi rasa gelisah dan rasa gersang. Itulah yang ini mempengaruhi mental dan pikiran kita kalau kita nggak percaya sama Allah. Kenapa ya aku begini? Kenapa ya aku begitu? Gelisah terus bawaannya pengen marah terus, bawaannya emosional terus gitu, kayak apa ya, dikit-dikit dendam, dikit-dikit benci, dikit-dikit marah. Inilah karena nggak tenang, karena dia nggak percaya sama Allah. Allah itu maha baik gitu. Apapun yang Allah berikan kepada kita itu semua demi kebaikan kita. Itulah bahaya tidak bertauhid. Lalu di sini ada hikmah, kenali Allah dikala kamu senang, niscaya Allah akan mengenalimu di saat kamu susah. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita harus mengenali Allah. Apalagi di saat kita senang, Allah akan mengenali kita di saat kita susah. Itu, terima kasih. Gimana adik-adik, kita mau lanjut untuk bahas soal? Ayo, yang lainnya? Kita bahas soal. Kenapa ini? Waduh, ada yang baru masuk. Kemana adik-adik? Kenapa kok baru masuk ini? Macet ini ya, share screen. Oke, ini ada contoh soal. Ini soalnya yang gampang-gampang aja ya, biar nggak pusing-pusing banget. Apa ini chatnya? Lihat jam 10 lupa kalau itu Wita. Walah. Udah, kita langsung bahas soal aja ya adik-adik. Nih ada contoh soal yang pertama, nomor 1. Syahadat ada berapa macam? Ini kalimat tauhid loh, ada berapa macam syahadat? Ayo coba balas di kolom chat atau di angkat mic-nya. 2, Kak. 2. Oke, mantap. Syahadat ada 2 macam, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul ya. Yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nanti di sini ada kunci jawabannya. Kita pegang dulu ya, jawabannya 2. Lalu nomor 2, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Merupakan arti dari syahadat apa ini? Syahadat biasa aja, syahadat tauhid, apa syahadat rasul?
Oke, pintar. Pintar. Pintar ya. Oke, kita lanjut. Salah satu surat dalam Al-Quran yang membahas tentang keesaan Allah ada di surat apa? Al-Ikhlas. Kelas A. Al-Ikhlas. Enggak di ini, Al-Imran. Ini salah satu ya, salah satu. Oke, Al-Ikhlas. Lalu yang keempat, nggak kelihatan ini kakak tulisannya. Wih, apa ini? Ketutup ini. Iya, diketutupan nomor 4. Oh ini. Berikut ini merupakan hikmah seseorang yang bertauhid kecuali nih yang mana nih? A. Menumbuhkan sikap patriotisme. B. Mengangkat derajat manusia menjadi lebih tinggi. C. Mendatangkan ketenangan jiwa. D. Menumbuhkan rasa dengki terhadap orang lain. E. Menumbuhkan keyakinan bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Tadi siapa nih? Siapa yang jawab? D, Kak. D. Menumbuhkan rasa dengki terhadap orang lain. Kenapa ini jawabannya, D? Coba kasih alasannya. Ayo, kenapa jawabannya D? Dengki. Itu kan sifat jelek ya. Masa iya kita bertauhid, kita dengki sama orang lain? Nggak boleh dong. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Nanti ini diingat ya adik-adik. Nanti ada kunci jawabannya. Setelah ini diingat tadi adik-adik jawabnya apa aja gitu. Oke, nomor 5 ini Islam menganjurkan kepada setiap manusia agar tetap dalam keadaan A. Baik-baik saja. B. Berbeda. Mungkin berbeda ini stylenya kali ya, visionnya atau apanya nggak tahu. C. Bertauhid. D. Berpotensi. Ini nggak tahu ya berpotensi jadi apa. Mungkin jadi nggak tahu lah, nggak ngerti. Baru E. Berkemampuan. Yang mana nih? Kakak baca. Bertauhid. Oke, bagus. Ini pinter-pinter adik kakak itu. Bertauhid. Kenapa nggak yang A, baik-baik saja? Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Kenabian dan risalah akan rentan jika tidak ada dasar apa? A. Kitab. B. Ibadah. C. Tauhid. D. Etika. E. Organisasi. Ayo dijawab nih soal nomor 6. Karena gak semua baik-baik saja. Oh alah deh. Ayo nomor 6 ini siapa nih mau jawab? A. Kitab. Yang lain? Ini dasar ya. Ingat dasar dari agama itu sendiri, dari iman kita sendiri itu apa? Ada yang kitab, ada yang tauhid. Kenapa nggak organisasi? Kenapa tuh? Bercanda ya kakak. Biar gak tegang. Ibadah, tauhid, etika, organisasi. Organisasi di sekolah kak, iya benar. Gak ada ya, zaman Nabi itu gak ada organisasi ya. Kitab, ibadah, tauhid, etika, organisasi. Karena dasar yang seperti kakak bilang tadi pas di pembukaannya. Nabi itu menyampaikan satu pesan dari mulai Nabi Adam sampai Nabi terakhir kita, Nabi Muhammad, Nabi penutup, itu menyampaikan satu pesan yaitu la ilaha illallah. Nah, jadi mungkin adik-adik tahu jawabannya apa. Iya, lembaga amil zakat benar.
Iya benar. Tapi itu organisasi nggak tuh? Atau lembaga, bukan organisasi apa ya? Itu lebih ke sistem pemerintahan syariah di zaman Nabi. Oke, ini kunci jawabannya ya. Kakak buka. Kenapa nih macet? Macet mulu. Nah, ini kunci jawabannya. Yang pertama B, lalu yang kedua C, yang ketiga A, yang keempat D, kelima C, dan yang keenam C. Ye, benar. Benar ya? Ingat, hal yang harus adik-adik ingat, semua nabi kita menyampaikan satu pesan dari Allah yang ini seperti rantai yang terus menyambung dan ditutup oleh Nabi Muhammad. Satu pesan itu yaitu mengesahkan Allah atau tauhid atas Allah. Jadi nabi-nabi kita terdahulu itu nggak ada istilahnya ajaran lain yang paling utama dia sampaikan kepada umatnya itu tentang Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Allah. Mengesahkan. Satu-satunya tiada duanya. Jadi itu sangat penting. Risalah Nabi itu sangat penting. Itulah kakak rasa itulah pentingnya kita belajar ilmu tauhid. Ini bukan hanya sekedar belajar di sekolah atau belajar untuk ujian nanti, tapi untuk kehidupan adik-adik sehari-hari. Ini nggak boleh luntur ya. Tauhid kita ini sampai dibawa mati. Ketika kita sakratul maut, kita harus tetap ingat Allah. Mengucapkan kalimat tauhid Allah, yaitu la ilaha illallah, dan tauhid Rasul Muhammad Rasulullah. Sangat wajib. Karena ketika kita mati dalam keadaan husnul khotimah, maka insya Allah kita akan mendapatkan surganya Allah. Seperti itu. Oke. Gimana nih yang baru masuk tadi gimana? Yang baru masuk ada ini ya? Ada rekamannya. Mana nih Kak Aulia ini? Kak Aulia. Tadi ada recording ya? Ada nggak sih, Dek? Kakak nggak dengar serius. Ada recording ya? Ada rekamannya? Insya Allah ya. Oke lah, kalau gitu. Nah, ini. Kakak pengen kita foto bareng. Kita foto bareng, ayo. Adik-adik. Open cam. Sebentar Kak, pakai jilbab. Oke. Nah. Yuk kakak tunggu ya. Yang lainnya. Ini untuk dokumentasi kegiatan kita hari ini. Cuman satu orang yang open cam. Ih, cantik sekali ya di kakak ini. Ih, kenapa off cam lagi? Ayolah. Ayo kakak tunggu 5 menit. Kakak jam 10 mau keluar juga soalnya. Jadi nggak bisa lama-lama juga. Ini ada cowok nih mau
Muhammad Tegar. Pakai jilbab juga enggak kan? Yuk. Atau lagi di jalan? Iya, makanya. Ini kan Muhammad Tegar nih ikhwannya. Tadi kan ada yang pakai jilbab, yang ahwatnya. Karena nggak bisa open cam, nunggu pakai jilbab dulu. Yang ikhwannya nih, nggak mungkin pakai jilbab kan? Sana deh. Ya open cam yuk. Oh iya, link absen ya. Ntar ya, kakak cari. Mana link absen? Kakak mukanya ada di bantal, gak bisa muncul. Waduh, bantal apa ini? Itu link absensi ya, buat adik-adik. Dah? Yo, ayo, ayo. Udahlah ya, apa yang ada aja ya, kelamaan kalau ditunggu. Oke ya. 1, 2, 3. Oke. Lagi. 1, 2, 3. Oh, macet nih. Ini kakak laptopnya. Oke. Habis. Oh, satu orang lagi. 1, 2, 3. Oke. Mantap. Makasih ya adik-adik udah meluangkan waktunya buat belajar hari ini. Semoga sukses ke depannya. Semoga cita-citanya tercapai. Iya, sama-sama. Nanti, amin. Iya. Nanti semoga bermanfaat ya ilmunya. Oke. Dan jangan lupa adik-adik, ini tauhid kita harus kuat ya. Dibawa kehidupan sehari-hari. Iman kita harus kuat, gak boleh luntur, gak boleh tergoda duniawi. Oke adik-adik, kakak mau lanjut kerja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa si link absensinya itu udah kakak bagiin tadi. Oke ya, kakak pamitan dulu ya. Oke. Ya, oke. Kakak live duluan ya. Makasih. Iya.